sekilas tentang LK3. Ada suaranya? Oke, nanti sesi kedua saja. Terima kasih. 16 tahun yang lalu saya bertemu dengan sepasang suami istri di Kota Bali 2007 ya. Kemudian suami istri ini datang ke kantor kami di Jakarta, di Karawaci, LK3. Nampak sederhana dan saya senang berbicara dengan pasangan suami istri ini. Setahun kemudian mereka sekolah di LK3, belajar counseling selama 2,5 tahun, terbang dari Solo ke Jakarta. Pasangan itu adalah Pak Arya dan Ibu Ivon. Kemudian selanjutnya saya mengenal mereka adalah orang yang punya beban untuk Kota Solo, dan mereka kemudian sekarang menggagas adanya MDK di Kota Solo. Kami sangat bersyukur untuk itu, dan saya ingat juga awal-awal LK3 dimulai, pada awal-awal dimulai mereka juga sangat banyak mendukung dan kemudian membantu banyak orang sekolah counseling, termasuk hambanya Pak Andi Wijaya dan beberapa teman sekarang di Geria Counseling Solo ya. Teman-teman Geria Counseling Solo boleh angkat tangan, saya mau pengen lihat ada 1, 2, 3, 4 di belakang mereka yang menggerakkan pelayanan konseling di Solo dan sekitarnya. Sebagai Pak Arya dan Ibu Ivon, saya senang sekali bahwa MDK ini bisa menjadi saluran berkat. Pak Anton Karundeng ya, Ketua BAKS, ya, tadi mengatakan kita ini berada di tahun politik. Ya. Ini kita ini kelihatan baik-baik bersekutu ini. Tapi kalau udah bicara pemilihan presiden, kita bisa berseteru ya. Saya akan menyampaikan tema yang sedikit saya ganti sesinya. Yang pertama adalah bicara tentang pemulihan trauma keluarga, healing your inner child. Nanti yang kedua saya berbicara tentang tema beban manis sepanjang kehidupan. Dan sesi yang ketiga saya akan bicara tentang kesehatan mental untuk anak-anak kita. Saya bicara kesehatan mental untuk jemaat terlalu besar, jadi saya bicara untuk keluarga saja supaya nggak terlalu sulit buat saya menyampaikan dengan waktu yang sangat terbatas. Ini adalah tema kita. Sebagian kita masih ingat nggak? Ada orang bilang begini, kalau udah tua itu seperti anak-anak kecil, betul nggak? Betul nggak? Ya. Tapi saya melihat bahwa, coba ini bisa nyala nggak nih? Oke, saya tes. Nggak mau itu? Oke. Ya, tapi saya perhatikan tidak semua kasus orang tua lanjut seperti anak-anak. Dan apa yang membedakan? Ternyata orang tua yang tidak menyelesaikan trauma masa kecilnya akan bisa berubah menjadi anak-anak kembali. Tapi jika saudara sudah menyelesaikan inner child, trauma masa kecil, saudara akan jauh lebih kuat menghadapi masa usia yang lanjut. Saya mau cerita trauma masa kecil saya sendiri. Saya pertama kali merayakan ulang tahun, saudara boleh percaya apa tidak, umur saya 52 tahun. Sebelumnya saya tidak suka ulang tahun. Istri saya suka marah karena saya suka lupa ulang tahunnya. Nah, saya bilang ulang tahun gua aja aku lupa, apalagi ulang tahunmu. Terus saya itu pertama kali di Salatiga, saya tahun 2015. Pertama kali saya mengundang, itu pun cuma 20 orang. Tapi pertama kali saya merasa senang menerima kado, itu adalah Juli yang lalu, ulang tahun saya ke 60. Saya seperti anak kecil buka kado itu ya.
Kenapa? Karena waktu kecil saya tidak pernah dirayakan ulang tahun. Abang-abang saya dirayakan, adik saya dirayakan. Dan saya menjadi sangat suka kue ulang tahun. Jadi saya nggak ulang tahun pun saya cari kue ulang tahun. Merayakan Julianto kecil yang di dalam batin saya dia lagi menderita. Dia lagi nagih. Ya. Jadi kadang-kadang saya ke restoran yang cari ada kue ulang tahun di situ. Saya potong 16.000 satu potong, lumayan. Yang kedua, saya takut sendiri kalau malam hari. Kalau tidak ada istri saya, anak-anak, sengsara saya. Apalagi kalau dengar suara anjing melolong gitu. Ya, ada mitosnya kan? Itu ada hantu yang lewat gitu kan? Wah, saya merinding itu. Saya pernah sebulan 2012 ditinggal istri sama anak saya ke Amerika. Sengsara saya setiap malam mau tidur tuh bergumul saya. Dan kalau ke toilet saya nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Jangan ketawain saya, malu saya. Karena waktu kecil saya takut ke toilet. Di toilet itu di belakangnya ada pohon beringin. Kata teman saya, di situ ada hantunya. Jadi saya tiap malam mau kencing saya tahan, lebih bagus saya ngompol daripada saya ke toilet. Dan saya ngompol sampai umur saya 10 tahun. Banyak trauma yang bisa terjadi dan kita tidak menyadari. Sembuhnya lama sekali. Termasuk trauma saya dengan ilmu kimia dan fisika. Saya mimpi buruk sampai umur saya 45 tahun. Saya bisa tegang, saya bisa malu. Untung mimpi, saudara-saudara. Saya hanya mendengar guru saya dalam mimpi, besok kita ujian kimia. Mati saya. Tegang saya, tiba-tiba saya bangun mimpi. Saya bawa itu 30 tahun trauma itu. Justru trauma itu adalah sisi kanak-kanak yang kita bawa dari umur 0 sampai 15 tahun. Kejadian-kejadian yang melukai, yang traumatis. Dan anehnya, kita itu bisa menikmati dan tidak bisa melepaskan trauma itu. Ya. Sebagian pasangan kita juga saya kira dia membawa banyak luka masa kecil. Anak-anak kita yang sedang kita besarkan sekarang, mereka juga membawa sebagian luka emosi yang suka atau tidak, sadar atau tidak, langsung atau tidak. Nah, seperti Freud, ya, seorang psikoanalisa, dan Carl Jung, mereka berkata secara psikologis manusia itu memiliki sisi maskulin sekaligus sisi feminin. Ya. Jadi di dalam diri Anda ibu-ibu yang perempuan, di dalam diri kamu juga ada jiwa maskulin. Sadar nggak? Dan sebagian kita laki-laki ada jiwa feminin. Mau 5%, 10%, tapi ada juga 80% ya. Laki-laki yang kayak perempuan itu. Ada, itu udah sedikit lebih ekstrim ya. Jadi saudara yang kekasih, sama seperti saya baru dari Belanda, saya bilang ya, banyak anak-anak Indonesia yang lahir di Belanda, ya, dia casingnya aja Indonesia, tapi batinnya, mentalnya itu orang Belanda. Sehingga banyak orang tua di Belanda itu susah mendidik anak-anak mereka yang sudah lahir di Eropa. Nah, saya percaya juga kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita disebut manusia baru ya, tapi sudah di dalam manusia baru kita masih ada juga manusia yang lama, betul nggak? Manusia yang duniawi, masih ada keinginan daging, keinginan mata, ya, yang kita masih bawa. Pertanyaannya, mengapa berpengaruh sampai dewasa? Mengapa inner child, ya, Julianto kecil atau Andi kecil, Wiryawan kecil tuh kadang-kadang masih ada gitu, ya. Yang bingung pasangan kita, kamu kok seperti anak-anak sih gitu, betul nggak? Kamu ngerasa nggak kadang-kadang suamimu nggak kayak anak-anak? Halo, minta dilayani, terus kalau nggak dikasih ngambek, ya kan? Malam-malam kalau diajak hubungan nggak mau, ngambek, diamin Anda deh. Ya, saya dulu waktu masih awal menikah, kalau istri saya diajak hubungan seks malam hari dia nggak mau, saya diamin tuh 3 hari itu.
ngerajuk gitu. Istri saya tanya, kenapa kamu diam, kenapa kamu marah? Ya mau diam aja gitu. Kamu marah? Enggak. Kenapa suaramu keras? Orang Batak. Kalau yang lembut sampai Jawa sana gitu. Jadi kita ini tanpa sadar, anak-anak kita ini jiwa kita yang kecil ini masih bercokol. Nah, kenapa demikian? Karena trauma itu, luka itu terjadi waktu kita masih kecil, dewasa. Kita masih lemah, kita tidak berdaya sebagai anak di rumah. Kita nggak punya otoritas, ya. Kita nggak punya uang, kita nggak punya fasilitas. Anak saya bilang begini, Mozi namanya, Papa enak, kalau Papa stres, kau ada uang, kau bisa jalan-jalan, kau bisa pergi-pergi, kau bisa belanja-belanja. Aku, uangku nggak ada. Mau pergi aja mesti izin sama kamu. Halo? Begitulah rapuhnya seorang anak. Dia kalau sedih nggak bisa bikin apa-apa, dia kecewa nggak bisa bikin apa-apa, dia stres nggak bisa bikin apa-apa. Orang dewasa bisa. Dia bisa tiba-tiba nongkrong di kafe, tiba-tiba belanja di mall. Anak kita masih 6-7 tahun tuh bisa kemana dia? Nggak kemana-mana, udah di rumah aja. Nangis-nangis, jangan nangis. Tuh, ada lagi yang lebih kejam, dicubit dia. Nangis aja kerjamu. Ibu-ibu yang ngalamin melakukan ketawa sekarang. Dan ini terjadi berulang sampai kita nggak sadar. Sampai kita itu anggap itu benar. Sama kalau Anda tinggal di pasar, nggak tahu di Solo pasar apa itu. Biarpun bau itu pasar, itu cuma 2-3 bulan tuh bau. Setahun Anda nggak cium lagi baunya itu. Trauma juga sama. Sampai Anda nggak sadar itu adalah satu trauma. Tapi kalau jujur, trauma apa yang terbesar dalam hidup saya? Adalah saya tidak punya figur ayah. Ayah yang tidak hadir. Ayah yang pasif. Kenapa? Saya akhirnya kesulitan menjadi seorang ayah waktu saya punya anak. Saya punya teori, saya punya teologi tentang ayah, tapi saya tidak punya pengalaman dengan ayah kandung saya. Saya kebingungan kalau saya ribut sama anak saya. Akhirnya saya hanya diam saja. Saya juga nggak punya teladan ayah saya sebagai suami, karena dia nggak pernah di rumah. Pulang kantor dia kegede tua, dia minum. Pulang dia udah mabuk. Sehingga waktu saya ribut sama istri saya juga saya bingung konflik. Karena saya nggak pernah lihat ribut sama ayah saya konflik, jadi saya nggak tahu bagaimana caranya. Halo? Itu sebabnya kenapa saya kalau ribut sama istri saya juga di awal tahun-tahun awal tuh saya diam aja gitu. Kenapa? Saya nggak mau tahu ngomong apa. Trauma itu sangat dalam. Beberapa inner child saya misalnya, karena saya anak yang tidak dianggap, tidak diterima, dan tidak diharap. Ayah saya berharap saya di perempuan. Saya tanya mama saya, "Mam, abang-abang masku semua punya nama Batak. Kenapa aku Julianto, Ma?" Saya curiga saya ini anak angkat gitu. Dia cerita, "Bapakmu dulu minta kau itu di kandungan, minta perempuan. Di atas lo semua laki-laki. Ya kenapa nama aku dikasih Julianto? Lah kau lahir laki-laki lagi. Kau lahir bulan Juli, ku tambahin aja Anto biar aku nggak repot." Jadi dari kecil saya nggak pernah diperkenalkan dengan tamu, jarang sekali dibawa kemana-mana. Itu sebabnya saya menjadi haus pengakuan, haus penghargaan. Dan kalau tidak dihargai, ya itu ngambek itu. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan lembaga kami besar di awal, karena sebenarnya kalau saya mau jujur, saya jadi pendeta tahun 91. Kemudian memimpin LK3 tahun 2002. Saya bekerja sangat keras. Saya menggembalakan dengan sungguh-sungguh. Saya mencari jiwa dengan keras. Apakah karena saya mencintai Tuhan dan jiwa-jiwa? No. Saya mencari penghargaan dari manusia.
Tiap saya dipuji, Pak, jemaat tambah banyak. Oh, wah, Julianto kecil itu happy dia. Hore. Gitu. Ini sulit sekali disadari. Saya bersyukur saya belajar counseling. Saya sadar, ini bukan Julianto dewasa, ini Julianto kecil. Gila pujian, gila penghargaan. Saya akhirnya menjadi workaholic. Candu kerja keras yang malam. Sampai anak saya bilang, Pak, stafku di kantor, kata anak saya, itu 100, Pak. Staf Bapak cuma 5, pekerjaannya sama dengan pekerjaan di kantorku. Tapi anak saya menyadarkan bahwa saya sudah tidak sehat, saya bekerja terlalu keras. Saya menjadi burnout, stres, depresi. Saya akhirnya saya pindah ke Salatiga tahun 2013. Saya memilih untuk beristirahat. Hampir 4 tahun saya di Salatiga. Saya merasa bangkrut secara rohani. Berdoa pun susah. Saat teduh udah sulit. Bible study apalagi. Salatiga waktu itu saya menemukan kembali iman saya. Di situ saya menemukan kembali Tuhan. Dan menemukan kembali visi yang sudah lama menjadi ambisi. Saya rasa inner child kita ini harus kita urus dengan serius. Supaya kita tidak tersesat. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu apa yang menjadi inner child saudara masing-masing. Tapi ada banyak sekali indikasi, ada indikator. Anda boleh cek ya, kira-kira Anda punya inner child yang belum sembuh apa tidak. Gitu. Mau coba lihat indikasinya apa aja? Ya, tapi jangan compete suamimu ya. Ini periksa untuk diri sendiri saja dulu. Yang pertama itu ada orang yang selain overreaction yang saya tadi katakan ya, itu cenderung manipulatif, ya. Banyak berbohong, pandai merayu, ya. Kalau udah agak parah menjadi orang yang berkepribadian narcissistic personality disorder. Yang selalu memanfaatkan Anda, memanipulasi Anda untuk kepentingannya pribadi. Anda pernah merasakan itu, ada orang memanfaatkan Anda? Tapi susah, Anda bisa bertahun-tahun bersama dia, tiba-tiba, kok gue dimanfaatin ya? Halo? Lagi ingat-ingat? Anda udah baik, Anda tolong, tiba-tiba dia meninggalkan Anda, menjelek-jelekan Anda. Yang kedua adalah orang-orang yang suka playing victim, suka lihat dirinya rapuh, dia adalah korban, ya. Tapi tujuannya hanya minta perhatian yang berlebihan. Ujung-ujungnya dia minta tolong. Hati-hati sih, mereka nampak kepribadian yang sangat baik. Selalu ingin, yang ketiga ya, selalu ingin kelihatan seperti orang baik. Ya oke, dia nggak mau ribut sama Anda, dia nggak mau konflik, ya. Dia nggak pernah cerita kelemahannya. Nah, kalau Anda hamba Tuhan tidak berani sharing kelemahan Anda hati-hati lah. Apalagi ada pendeta-pendeta kalau udah di mimbar dia setengah dewa, saudara-saudara di dalam Tuhan. Kita kadang-kadang takut dilihat kerapuhan kita. Ya. Apa akibatnya? Kita takut dikritik. Nah, kalau kita nggak dikritik, kita tumbuh gimana? Kita nggak akan tumbuh dengan baik sebagai hamba Tuhan. Waktu saya mulai depresi, anak saya bilang begini, Pak, kau ada satu kekuranganmu. Katanya. Anak saya yang bungsu sangat memperhatikan saya. Mozi namanya. Kenapa nak? Bapak itu di LK3, semua itu di bawah Bapak, staf Bapak, konselornya di LK3, pembicara-pembicara. Saya nggak lihat ada orang yang di atas Bapak yang berani menegur Bapak. Bapak harus cari orang yang berani menegur Bapak, baru Bapak sehat. Wah, itu kalimat bagus sekali.
Oke, saya bilang. Jadi kita perlu yang disebut accountability partner, orang yang dewasa, jauh lebih matang di atas kita, dan dia berani menegur kita, dia berani mengkritik kita. Dalam perjalanan saya pergi ke konselor, kami sekeluarga punya 12 psikolog, 5 konselor dan 4 psikiater. Walaupun saya seorang konselor, saya dan keluarga, istri dan anak-anak, kami rutin pergi ke 12 psikolog itu, ke 5 konselor, 4 psikiater, sampai hari ini. Mereka sebagian jadi accountability partner saya untuk memperbaiki apa yang salah dalam parenting, dalam hubungan dengan istri saya. Saya sudah perlu memperhatikan itu. Ada sebagian anak remaja atau orang-orang yang dewasa muda sering sekali nampak dalam bentuk pemberontakan, melawan otoritas, melawan orang tua, minum alkohol, candu ini, candu itu. Sudah kadang-kadang lupa itu adalah bagian dari inner child yang belum sembuh. Dulu waktu kecil dia gak pernah ngelawan. Sekarang dia udah agak gede ya, dia lawan mamanya. Apa? Tiba-tiba dipanggil dari kamar, nggak mau dia, kunci kamar, ada apa? Mulai dia ngelawan. Karena dulu kamu dari aku kecil, aku nggak berani ngelawan kamu. Sekarang aku udah dewasa, mau apa? Ada anak-anak tiba-tiba mogok sekolah, tiba-tiba mogok kerja, ya kan? Tiba-tiba nggak mau ke gereja. Justru pemberontakan itu jangan hanya dilihat sebagai tanda dia tidak beriman. Mungkin itu inner child-nya yang belum sembuh. Sebagian ada orang yang selalu ingin menjadi orang yang the best. Di sekolah, di kampus selalu ingin menjadi juara. Ya. Di kantor dia mau menjadi seorang yang terbaik kalau bisa menjadi kepala di kantor itu. Dan sangat ambisius. Haus pengakuan. Saya konseling seorang mahasiswa kami. Dia mengaku, saya punya masalah ini. Sejak saya SD, SMP, SMA, kuliah, sampai saya di bank, saya harus yang terbaik dan nomor 1. Tapi lama-kelamaan saya capek, saya depresi, dan saya memilih sekolah di angka tinggi. Terakhir di bawah dia ada 2.500 karyawan di satu regional bank yang paling besar di Indonesia. Ini adalah upaya dari inner child yang orang tua telah tanamkan kepada anak. Kamu harus yang terbaik. Nilai jelek selalu dimarahin, rapot jelek kurang bagus dimarahin. Lama-lama dia bilang, oke, aku akan menjadi the best supaya mama senang. Bukan supaya aku senang. Supaya papa senang. Ada lagi orang yang selalu mau kelihatan sempurna. Ya. Kalau di rumah itu selalu mau rapi, ya, bersih, teratur, ya. Ngaku di sini siapa nih orang-orang perfeksionis? Ya, kalau nggak rapi, siapa bikin kotor? Nah, gitu tuh udah mulai ngamuk-ngamuk deh. Kadang-kadang agak miring sedikit aja lukisan. Kenapa ini miring? Aduh, saudara, tidak ada. Sebagian kita nggak sadar ini adalah bawaan dari luka masa kecil kita yang belum sembuh. Ya mungkin itu pasanganmu kali ya, mulai kapok nggak? Ada juga orang yang suka menyalahkan orang lain, ya. Suka blaming, si anu. Kalau udah ketemu sama dia aja, semua orang salah di depannya. Negative thinking, ya. Tapi ada juga yang menjadi orang yang selalu merasa bersalah. Guilty feeling palsunya terlalu banyak. Nanti suami yang salah dia selalu minta maaf ya. Nanti teman yang salah dia minta maaf ya. Jadi dampak inner child ini banyak sekali. Terakhir adalah suka menolong tapi berlebihan. Bantu sana, bantu sini, donasi sana, donasi sini. Membantunya nggak salah, tapi dia mengorbankan dirinya, emosinya demi orang lain. Dia dapat WA, aku mau curhat dong, padahal udah jam 12 malam ini. Ya silakan. Ya Anda udah mau tidur. Curhat apa? Aku agak flu. Ya Allah, flu aja pakai curhat. Tapi karena kamu orang
yang punya Savior syndrome. Mau nol, ya, oke. Curhatnya 3 jam lagi, jam 3 Anda tidur. Ada orang-orang begini tuh, Savior syndrome. Kalau Anda gembala punya Savior syndrome, aduh, cepat mati Anda. Ya kan, semua mau ditolong, semua minta dikunjungi. Ya kan? Pak Pendeta, aku sakit, bisa ke rumah berdoa. Oh, sakit apa? Pilek. Ya Allah, pilek aja minta didoakan, dan kamu tidak wariskan, delegasikan kepada orang lain. Jadi pendeta sentris, tamat riwayatmu. Mungkin kau hebat jadi gembala, tapi kau pensiun, kau akan dilupakan banyak orang. Untuk apa kau nolong orang banyak, sementara kamu tidak siap untuk masuk masa pensiun? Kadang-kadang saya heran ya, lihat pendeta ya, mati dia nggak takut, pensiun dia takut. 70 belum pensiun, 75 belum pensiun, 80 belum pensiun. Jadi kalau soal mati dia nggak takut, tapi pensiun dia bilang, gua masih takut. Halo? Sorry ya, saya nggak nyinggung di sini. Ada yang tua-tua nggak sih? Ya saya serius. Ya, ada waktunya kita berhenti. Pemerintah aja mengatur, Menteri Kesehatan aja mengatur. Tapi banyak gereja tidak mengatur usia pensiun hamba Tuhan. Ini kok tegang banget sih? Nah terakhir saya mungkin banyak kita tanya jawab ya. Saya kira ada 3 tatanan kehidupan yang ditulis oleh seorang penulis Korea Selatan, Jung Jeol. Nah, justru menarik sekali Jung Jeol ini membagi tatanan hidup manusia pada 3 kelompok. Yang pertama, saudara, dia menyebut yang namanya tatanan real, tatanan imajiner, ya, simbolik, dan tatanan real. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan godaan dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan atau pemimpin atau pendoa ya terutama ya. Kita sering sekali menampilkan ego sosial ketika kita bertemu sama orang dan menyimpan ego jati diri kita yang asli ketika kita ketemu di publik, apalagi waktu bersekutu dalam doa begini. Contoh ya, kalau kita sebenarnya datang ke doa itu lagi susah gitu. Tiba-tiba MC WL tanya, apa kabar saudara-saudara? Jawabnya apa? Iya, pada Anda lagi susah, jadi sebenarnya luar biasa susahnya. Cuman kata susah Anda nggak ucapin, betul nggak? Halo? Gitu. Terus pemimpin di sini bilang, Shalom. Anda lagi nggak sejahtera, Anda juga bilang Shalom. Kan Anda jadi munafik, kan? Betul. Kita nggak pernah bisa menjadi diri kita yang asli ketika kita bertemu di komunitas tertentu. Sementara ego kita yang asli, dunia batin di dalam batin kita, di dalam batin alam bawah sadar kita, sebenarnya banyak sekali masalah. Ada kesedihan, ada rasa malu, ada rasa gagal, ada rasa frustrasi, ada depresi, ada anxiety. Banyak sekali yang bercokol, tapi kita nggak berani buka. Kita nggak berani cerita, kita lagi frustrasi, kita lagi takut, kita sembunyikan. Kenapa? Karena lingkungan tidak menerima kita menjadi apa adanya. Kita harus menjadi ada apanya. Coba kalau tanya teman-teman, apa kabar? Lagi suntuk, nggak enak jawabnya ya. Enggak? Siapa biasanya kabar apa? Kabar baik, ya kan? Ya kan? Coba apa kabar? Lagi pengen bunuh diri gitu. Kan aneh gitu. Tapi kan memang itu kan. Aku lagi depresi gitu. Jadi Anda tahu, jangan terlalu banyak bergaul sama orang yang Anda tidak kenal dengan baik. Teman boleh banyak, sahabat jangan. Untuk Anda bisa percaya, terbuka. Karena Alkitab meminta kita curhat secara harian. Efesus 4, 26, 27 mengatakan, boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, boleh apapun itu, boleh takut, boleh cemas, tapi tidak boleh simpan.
Ini rahasia untuk Anda hamba Tuhan. Anda perlu marah secara harian, sedih secara harian, kecewa secara harian. Karena tidak ada yang salah dengan perasaan kita. Tidak ada yang salah dengan Anda sedih. Tidak ada yang salah dengan pasangan Anda marah. Yang menjadi salah adalah respon Anda terhadap perasaan itu. Itu yang bisa bikin salah. Itu yang bisa bikin masalah. Nah, cuman kita tidak banyak yang berani berenang di kolam perasaan kita sendiri. Pernah nggak Anda merasa kadang-kadang malam Anda tidur, Anda nangis sendiri? Kadang-kadang Anda nggak bisa tidur karena nonton film yang Anda bikin sendiri, dengar kata-kata orang yang menghina. Waktu Anda malam sendirilah, itu diri Anda yang asli. Itu jati diri Anda yang asli. Nah, dunia sosial, terutama sosial media, menyuburkan panggung sandiwara kita. Ya kan? Coba Instagram, pernah nggak Anda lagi baru bangun terus masih ada tahi mata, Anda selfie? Selfie! Mana ada, Anda masih tahi mata, masih aut-autan. Anda mandi dulu ya kan, solek dulu baru selfie gitu kan? Halo? Hal yang sama dalam masyarakat pergaulan sosial kita. Kita menyembunyikan hal-hal yang buruk. Rasa malu, rasa gagal. Sementara Alkitab mengajarkan kita bahwa kegagalan pun layak dirayakan. Lukas 15 menceritakan itu. Ayah itu merayakan anaknya yang gagal. Itu menggambarkan kasih Allah, hati Bapa kepada kita. Apapun kondisi kita, Tuhan akan merayakan. Dia selalu senang dengan Anda dan saya. Harga diri Anda gak kurang karena Anda sekarang ini lagi gagal, lagi frustrasi, Anda lagi depresi, perkawinan Anda lagi gagal, parenting Anda gagal. Diri Anda tidak berkurang nilainya di mata Tuhan. Setiap kali Anda pulang dan datang kepada Bapa, Dia akan terima Anda baik-baik. Saya sempat lama memikirkan, membaca Lukas 15. Apa kira-kira isi sambutan ayah ini ya? Ya kan, kalau anakmu lulusan UNS atau ITB, Anda bikin syukuran, undangan ya kan, pengucapan syukur anak saya lulus dari Sydney, dari ITB Bandung, dari UI Jakarta, dari UNS. Lalu lulusan kandang babi. Sambutannya apa? Anda perhatian nggak? Saya mikir sambutannya apa ini? Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke rumah kami karena anak kami baru pulang dari kandang babi. Saya akhirnya ketemu alasan bersyukurnya di ayat 30. Bahwa anak kami hilang sudah kembali, kita sudah mati, hidup lagi. Itu alasannya. Artinya hidup lebih penting daripada keberhasilan. Hidup lebih penting daripada kegagalan. Hidup lebih penting daripada fasilitas hidup. Jadi nanti malam, walaupun kau sebal sama suamimu, bilang saja sama Tuhan, terima kasih suami saya masih hidup. Serius saya. Udah gak ada yang dibanggakan, gak ada yang bisa Anda senang. Ya bilang Tuhan makasih masih hidup gitu kan. Iya. Jangan salah doa. Ada banyak ibu yang berdoanya salah. Tahu contoh doa yang salah? Dia berdoa, Tuhan sempurnakan suami saya. Besoknya mati tuh suami. Udah sempurna. Jadi Anda salah doa ya. Makasih masih hidup, dia masih berproses. Gitu ya ibu ya. Tapi dia lagi tidur. Kalau dia lagi melek, dia bilang, apaan lu? Jangan tengking-tengking dia, dalam nama Yesus, setan keluar. Ya ilah, suami baik-baik kalau dibilang setan ya. Kadang-kadang banyak penginjil, maaf, salah ngajar. Oh, di dalam suamimu ada roh jina. Yang mau berzina kan suamimu, bukan setan. Enak aja nyalain setan. Setan mah enak aja deh. Memang namanya setan, jadi dikembang setan kan gitu kan? Kan dikambing hitam. Jadi ego sosial ini sangat mengganggu pertumbuhan kita. Anda nggak akan bertumbuh. Saudara jangan lupa Alkitab menekankan tujuan hidup kita bukan kebahagiaan tapi pertumbuhan. Kalau Anda gagal, Anda konflik, Anda frustrasi, Anda stres, tapi dengan itu Anda bertumbuh. Anda harus bersyukur untuk itu. Justru musuh orang Kristen menurut saya adalah
rasa aman, rasa nyaman, rasa mapan, itu akan membuat Anda tidak bertumbuh. Itu bukan tujuan, itu adalah hasil yang Anda tidak perlu kejar. Banyak juga orang Kristen sekarang tersesat, dia mencari kemenangan. Banyak hamba Tuhan menggunakan Roma 8 ayat 28 secara salah. Hidup kita lebih daripada pemenang. Dia lupa menghubungkan itu dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya jelas menceritakan proses dalam ketelanjangan, dalam peperangan, dalam kelaparan, dalam kedinginan, dalam aniaya. Ayat itu mengatakan kita dipanggil untuk berjuang, bukan untuk menang. Perjuangan adalah proses, menang adalah hasil. Sudah Anda boleh kalah sekarang, Anda boleh sedang menderita sekarang, tapi kalau itu membuat Anda berjuang, Anda bertumbuh, itu lebih baik daripada Anda sedang tidak punya masalah. Itu lebih baik dari Anda sekarang lagi sangat senang. Oke, saya lihat jam dulu. Ya, kembali pada tatanan ini. Yang pertama adalah orang seperti Petrus. Waktu Yesus berkata anak manusia akan ditangkap dan dia akan dibunuh, dia akan menderita. Petrus langsung bilang, tidak akan terjadi Tuhan. Yesus bilang, nyala iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang diberikan Tuhan, tapi dipikirkan manusia. Petrus ini hidup pada tatanan imajiner. Dia selalu membayangkan, berimajinasi ikut Tuhan itu kan selalu oke, selalu aman, selalu baik. Ini orang yang seperti masih anak-anak kecil yang selalu membayangkan segala sesuatu dilayani oleh ibunya, dibantu oleh bapaknya, dimengerti oleh kakaknya. Tapi saudara, kalau Anda terus pada tatanan imajiner, Anda nggak akan pernah maju dalam iman Anda. Banyak anak-anak yang terlalu nyaman masa kecilnya menjadi pecandu pada masa remajanya. Kita perlu pindah ke tatanan yang kedua, tatanan simbolik, di mana kita udah berani merasakan rasa sakit, ya, berani mengalami semua pahitnya perkawinan. Kita berani menghadapi konflik dengan anak-anak kita. Sudah bisa bayangkan nggak? Sekalipun suami Anda menyakitkan, tapi Anda tetap memilih dia kan? Halo ibu-ibu? Ya kan? Walaupun bapak-bapak, istrimu itu menjengkelkan, tetap aja kok sama dia, betul nggak? Halo? Walaupun anakmu melukai, bikin kamu kecewa, tetap aja kamu bangga sama anakmu, betul nggak? Nah, itu tatanan simbolik. Malam-malam kalau anakmu yang bikin kamu marah, anakku Tuhan, terima kasih ya, gitu kan? Pagi-pagi bikin Anda marah lagi. Tapi ada ibu-ibu yang ninggalin anaknya. Ada istri-istri ninggalin suaminya, dia nggak tahan. Ini tatanan yang pertama. Nggak seperti yang saya bayangkan. Terus dia kawin lagi. Nah, kenapa Anda nggak bisa masuk pada tatanan simbolik? Karena luka batin Anda masih kecil, belum sembuh. Inner child Anda masih basah, bernanah. Tatanan simbolik ini ada satu sejarah dongeng yang menarik dari Kristen Anderson, cerita Putri Duyung yang sangat terkenal. Putri Duyung ini sangat suka mendengar cerita pangeran di istana. Jadi dia pengen lihat, tapi kan nggak bisa. Dia kan ikan. Dia minum ratu ramuan supaya bisa punya kaki, supaya bisa berdiri. Dan dia bisa, tapi jalannya kan sakit, karena bukan kaki asli kan. Tapi walaupun sakit, dia terus berjalan. Dia ke istana mau lihat pangeran itu. Dan ketika pangeran itu dalam pernikahannya dia menari, dia ikut menari dengan rasa sakit yang luar biasa. Sementara kakak dan adiknya tetap di laut, tetap di air. Hal yang sama, sesakit apapun dengan orang yang Anda cintai di rumah, Anda tahan rasa sakitnya. Sesulit apapun pelayanan Anda sebagai gembala, Anda tahan rasa sakitnya. Tapi ada yang ketiga, tatanan real. Mereka tidak hanya sanggup menikmati rasa sakit,
tapi mampu mengubah rasa sakit itu menjadi manfaat buat orang lain. Beethoven mengarang musiknya dikala dia sakit dan menderita. Beethoven itu seorang yang sangat miskin. Sehingga 4 kali pacaran dia putus. Kenapa? Karena dia miskin. Rumahnya sangat sederhana, penyakitan. Tapi sudah tidak banyak orang tahu Beethoven mengkarang musiknya di tengah-tengah penderitaannya karena dia rindu banyak orang lain terhibur dengan musiknya. Tahun lalu saya mengunjungi kuburannya di Wina, Austria. Saya kagum dengan Beethoven. Dia mengarang musik bukan ketika dia happy, tapi ketika dia sedang frustrasi dan sedih. Hal yang sama Yesus kita tahu, dia dari surga datang ke bumi. Dia mengalami banyak penderitaan sampai mati di kayu salib. Tapi dia menggunakan salib itu untuk menghibur, menguatkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan saudara yang lain. Banyak mahasiswa kami bersaksi tentang masa lalunya yang sulit. Ya, ada yang menulis lagu, menulis puisi, menulis buku. Ini adalah tatanan real di mana kita bisa mengubah dan mengubah penderitaan kita menjadi berkat buat orang lain. Saya rasa saya menjadi konselor juga. Saya ingin sekali luka, penderitaan, trauma saya bisa berguna buat orang lain. Saya menulis buku, saya menjadi seorang konselor, saya mengajar. Sudah apapun luka, penderitaan masa lalu Anda, saya percaya Tuhan bisa mengubahnya. Dalam bahasa konseling kita sebut mendaur ulang. Kalau betul aqua tisu itu adalah hasil daur ulang. Saya percaya Roh Kudus bisa mendaur ulang emosi kita, luka kita, trauma kita. Dia berkuasa untuk mengubah itu. Asal Anda mau. Dan salah satunya adalah Anda pergi mencari bantuan seorang konselor. Sebagai penutup, saya rasa ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah coba mengenali diri Anda dengan baik, termasuk properti investasi dari masa lalu Anda yang kelihatan jelek, ya, tapi bisa Anda pakai untuk orang lain. Yang kedua adalah kenali penyebabnya. Kenapa saya pulih, saya bisa menjadi konselor? Karena saya pergi sekolah konseling. Saya menjual rumah untuk bisa sekolah konseling. Karena di sana saya bisa bertemu konselor, saya bisa bertemu psikolog, saya bisa ikut assessment, saya ikut konseling, saya membaca buku. Jadi untuk pemulihan Anda dan jemaat, ada peran Tuhan, ada peran kita. Tuhan tidak akan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Dia menyediakan Roh Kudus, menyediakan Alkitab, menyediakan gereja, menyediakan hamba Tuhan. Tapi untuk pergi ke konselor harus Anda dan saya. Pergi asesmen ke psikolog harus Anda dan saya. Saudara, yang ketiga, apapun yang Anda rasa sekarang, semua luka dan trauma yang Anda sadari, terimalah itu. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan masa lalu. Dan yang keempat, berdamai. Berusaha hidup berdampingan dengan diri Anda yang kecil. Saya waktu kecil suka sekali kue tiaw. Ya, saya jarang beli kue tiaw karena uang orang tua saya nggak ada. Nah, setelah dewasa, saya suka sekali makan kue tiaw. Sebenarnya waktu saya makan kue tiaw itu bukan Tujuh Lianto dewasa, itu Tujuh Lianto kecil dulu yang mau beli kue tiaw nggak bisa gitu. Halo, udah mulai ganggu. Berdamailah, jangan marahi, peluk dia. Diri kecil Anda itu, mungkin sebagian masih teriak-teriak dia. Saya waktu kecil di belakang rumah saya sungai. Kalau berenang tinggal nyemplung. Sampai dewasa saya suka sekali air, laut, danau, sungai. Jadi kalau saya lagi suka kenangan masa kecil, saya pergi ke pinggir laut gitu, main-main pasir, main-main, udah seneng deh, 15 menit selesai, stres saya hilang. Saya khawatir Anda tidak sempat merawat diri Anda yang kecil.
Mulai hari ini rawat lagi ya, ibu-ibu ya, bapak ya. Jangan cuma urus suamimu. Jangan terlalu habiskan waktu untuk anakmu, untuk dirimu sendirilah. Ya kan? Kan Tuhan bilang, kasih sesamamu seperti dirimu sendiri, ya kan? Iya, jangan sibuk untuk orang terus. Sebagai bapak pendeta, jangan jemaat terus yang kau urus. Jangan sampai bapak pendeta nggak punya hobi. Ya, bapak pendeta, mulai bangun hobi sekarang ya. Apa bapak pendeta hobinya? Baca Alkitab. Ya itu bukan hobi bapak pendeta. Ya, mencari jiwa-jiwa. Itu kerjaan bapak. Kadang-kadang terlalu rohani ya. Ingat loh, lama-lama kalau orang pendeta terlalu rohani ditinggalkan jemaat kamu. Ya, belajar menjadi orang yang manusiawi. Supaya jemaat bisa dekat sama kamu. Jangan takut pagi-pagi nanti hari Minggu depan khotbah Anda dimulai bilang gini, terus saya akhir-akhir ini sedang bergumul, sedang depresi. Jemaat mau langsung dengar, ih Pak Pendeta lagi depresi nih. Ya, jangan malu kelihatan rapuh. Sudah nggak akan didoakan jemaatmu kalau kau kelihatan setengah dewa di mimbar. Kenapa banyak kita jatuh? Karena kita tidak didoakan jemaat kita. Kenapa kita tidak didoakan? Karena kita tidak pernah membagi pokok doa pribadi kita. Semua penginjilan, misi. Pak Pendeta pokok doanya apa? Gak ada. Anda sok kuat, makanya hancur. Makanya Anda jatuh. Ya, sekali lagi Tuhan dapat memulihkan hati yang hancur. Tapi kita perlu menyerahkan kepadanya kepingan hati kita yang rusak. Kalau Anda nggak menyerahkan, dia nggak bisa pulihkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Cuma Anda mau menyerahkan kepada hamba Tuhannya jiwanya hancur. Nggak bisa. Kecuali pendetanya pun mengalami hati yang hancur. Nggak bisa. Kalau dilihat muka pendetanya, muka yang suka menghakimi, suka kasih ayat, takut dia cerita. Bentar-bentar saya diayatin. Kalau Anda cuma jawaban nanti didoain, anak kecil juga bisa jawab, itu Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Begitu sesi yang pertama, kita masih ada coffee break ya, ini kabar baiknya ini. Ya. Saya serahkan Pak Andi untuk kita masuk sesi yang kedua. Nah, apakah materi saya bagus? Tepuk tangan dong. Nah, waktu saya suruh peserta tepuk tangan, itu bukan tujuan besar, tujuan kecil. Yang dulu kurang dipuji, ya kan? Jadi jangan segan-segan ibu, kau udah potong rambut, nggak dilihat suamimu bilang, Pak, bagus nggak? Bagus. Jangan kau nggak perhatikan rambutku. Ya minta dong, Pak, bagus nggak rambutnya? Oh keren, gitu ya, jangan malu ya. Bagus nggak tadi? Tepuk tangan dong.